Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung aja materi yang disampaikan pada hari ini tentang taubat dan istighfar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, hendaklah kita membaca doa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Nah, jadi taubat ini berasal katanya dari kata taubatan. Taubatan itu asal katanya dari tabayatubu taubatan yang artinya kembali. Apa tadi artinya taubat, Aulia Rahman? Arti taubat? Ya, taubat artinya kembali. Apa kembali itu artinya kita kembali kepada Allah, menyesali bersungguh-sungguh terhadap dosa yang besar atau yang kecil dan memohon keampunan dari Allah. Kemudian hukum taubat ini adalah wajib. Tatkala kita melakukan dosa atau kesalahan, wajib kita segera untuk bertaubat. Kemudian ciri-ciri orang yang diterima taubatnya, yang pertama menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Disebutkan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsiha fahuwa ma'bun. Barang siapa hari ini sama lawan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang mal'un. Arti mal'un itu orang yang jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, jadi hidup kita ini hendaklah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Supaya apa? Supaya digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung. Arti beruntung itu hari ini ibadah meningkat, kebaikan meningkat. Apa tadi? Orang yang beruntung tadi Aulia Rahman. Ibadahnya meningkat. Adakah lagi di antaranya lagi orang yang beruntung? Abda, apa kira-kira abda? Ya. Ya. Nah, kita lanjut saja. Yang kedua, ciri orang yang diterima taubat itu menyesal atas segala perbuatan dosanya. Yang ketiga, bercita-cita merasa dan menyadari buruknya perbuatan dosa dan bahayanya. Kemudian cara-cara kita bertaubat, yaitu caranya yang pertama kita itu menyesal atas segala perbuatan yang kita perbuat. Yang kedua, kita berniat di dalam hati untuk meninggalkan dosa atau kesalahan yang sudah kita perbuat. Yang ketiga, itu lakukan apa-apa yang disukai dan dicintai Allah. Hikmah taubat. Yang kemudian hikmah taubat. Hikmah taubat ini artinya sesuatu manfaat yang diambil dari seseorang ketika dia melakukan taubat. Taubat tadi artinya kembali kepada Allah, menyesali atas segala dosa atau kesalahan yang telah diperbuat. Disebutkan di sini hikmah taubat diantaranya yang pertama, orang yang bertaubat akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hatinya akan menjadi bersih dan bersinar.
juga hatinya akan menjadi lebih tenang. Yang ketiga, hikmah taubat yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi amalannya bila hendak dicintai Allah itu banyak-banyak membaca istighfar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pilih dalam sehari tidak kurang membaca istighfar dari 70 kali. Bahkan disebutkan oleh ulama akhir zaman ini amalan yang jangan tertinggal itu diantaranya membaca sholawat dan istighfar. Istighfar tadi fungsinya sebagai pembersih, sedangkan sholawat sebagai pengharum. Sebagaimana anak-anak yang setelah bermain badannya kotor, maka dimandikan terlebih dahulu. Setelah dimandikan, maka diberi pakaian, diberi harum-haruman. Akhirnya menjadi bagus tadi anak tadi. Jadi supaya dicintai Allah, maka kita jangan tertinggal membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang keempat, hikmah taubat, pribadinya akan menjadi lebih baik lagi. Bagaimana disebutkan minggu lalu kita sudah menceritakan tentang kisah Imam Fudail bin Iyad yang beliau bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, akhirnya menjadi seorang imam, seorang rujukan, seorang ulama besar. Bahkan beliau menjadi seorang guru, salah satunya yaitu guru daripada imam kita, Imam Syafi'i. Kemudian istighfar, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Bu Hentian ada yang ingin bertanya atau sesuatu yang ingin disampaikan, dipersilakan. Apakah ada yang hendak bertanya? Boleh Pak, umumnya dosa sebesar apapun itu diampuni Allah. Dosa sebesar apapun yang pernah diperbuat, misalnya selama kita niat benar-benar untuk bertaubat, pintu taubat Allah lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Makanya di antara asma Allah Ta'ala itu At-Tawwab, artinya Allah Maha Penerima Taubat. Di dalam Quran ada Allah ini, Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Jadi sebesar apapun dosa atau kesalahan yang pernah kita perbuat, jangan putus asa untuk meminta ampun, bertaubat kepada Allah. Seandainya setelah bertaubat dikerjakan pulang dosa tadi, taubat pulang. Nah, suatu saat insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan itu jawabannya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau nanti lah.